warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in wa ala ummi waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini tahu ini pelajaran apa? Fikih. Ya, kita akan belajar tentang sholat jenazah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak mau absen terlebih dahulu. Untuk saudari Nili hadir. Oke, saudara Nana. Hadir, Pak. Saudari Citra. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Karena ini Bapak juga terburu-buru karena ada waktu mendadak. Jadi Bapak mau langsung aja ke to the point tentang subbab materi yang belum subbab, tentang materi-materi yang akan kita bahas. Dari pengertian, hukum, syarat-syarat, dan tata cara melaksanakan sholat jenazah. Udah ada yang tahu sholat jenazah itu apa? Pengertiannya? Ya, untuk mendoakan jenazah. Nah, sholat jenazah adalah sholat sunnah yang dilakukan karena meninggalnya seseorang muslim dan muslimah. Sholat jenazah dilakukan sebanyak berapa rakaat? Nggak ada rakaatnya. Gak ada rakaat, bener. Tapi hanya satu Rakaat. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Bunyi rokok apa? Ya udah. Sebanyak berapa takbir? 7. Berapa takbir? Tiga, Ada yang bilang 7 nih. Ayo berapa takbir? 3. 4. Ada Ya, 4. Iya. Ya 4. Ada 4 ya. Nah, terus sholat ini dilaksanakan setelah jenazah diapain? Dimandiin, Dan dikafanin. Benar, dimandikan, dikafanin. Terus baru sholat jenazah. Jenazah. Habis sholat jenazah terus diapain? Dikubur. Dikubur. Nih, kemudian makin banyak jumlah jamaah semakin baik bagi si mayit. Jadi dalam artian kalau kalian pribadi ada yang meninggal jangan sampai nggak berangkat, tapi usahakan harus berangkat karena nanti semakin banyak yang menyolatkan maka semakin baik juga buat si jenazah tersebut kayak gitu. Nah, saya mau tanya nih, apa hukum menyolatkan jenazah? Mau bukan sunnah, itu pasti fardu ya. Oh, Mau ini fardu ain atau fardu kifayah? fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Coba kalau fardu ain itu apa dan fardu kifayah itu apa nih tau? Fardu ain itu kalau misalkan wajib gimana ya? Fardu ain itu Wajib untuk contohnya, satu orang. Jadi kalau misalkan satu orang udah laksanakan, yang lain itu udah hukumnya sunnah. Kalau fardu kifayah itu nggak dilaksanakan satu orang maka dosa dosa besar. semua. Dosa semua. Kalau fardu kifayah itu misal nih ada yang meninggal, misal si Nana ya meninggal tuh ya, serem tuh kan? Jangan ada yang kalian orang Apa? nangis. Ya misalnya adalah si A gitu yang udah meninggal, terus itu kalau nggak menyolatkan satu kampung itu maka dosa semua. Nah, itu untuk hukum sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, syarat dan rukun sholat jenazah. Kalau syarat, ada yang tahu nggak syarat itu apa, rukun itu apa? Kalau syarat itu adalah ketika kita belum melaksanakan sholat jenazah tersebut. Kalau rukun adalah ketika kita sedang melaksanakan. Maksud? Ulang. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan sholat jenazah. Kalau rukun itu gerakan kita dan tata cara kita melaksanakan sholat jenazah. Nah, untuk syarat sholat jenazah, yang pertama suci badan, pakaian, tempatnya, terus baik dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti itu. Yang kedua, sholat dilakukan sesudah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, syaratnya itu jenazah ditaruh di depan orang yang menyolatkan. Bapak mau tanya nih, kalau untuk misalnya bapak kita atau mama kita yang meninggal, usahakan kita harus yang menyolatkan, yang mengurusi. Nah, untuk penempatan, kalau orang tua kita dari yang emak kalau meninggal itu posisi imam itu di bagian mana? Yakin? Iya. Emak. Kalau ibu-ibu yang meninggal atau mbak-mbak yang cewek itu wanita, yang ketika kita sebagai anaknya harus mengimami di bagian yuk. Kalau ibu atau wanita itu di bagian Kiri. Pingu. ya pinggul. Oh, kebalik ya? Kalau bapak atau laki-laki itu di
bagian kepala. Ya kembali Pak, maaf Pak. Ya. Terus mengenai rukun nih, dari tadi syarat itu ada 3 ya. Oke, syaratnya itu dari suci badan, sholat dilakukan ketika udah dimandikan dan dikafani. Kemudian yang ketiga itu jenazah ditaruh di depan orang yang sholat kecuali apabila sholat khaid gitu. Nah yang kedua nih, rukun sholat jenazah. Rukun tadi itu ketika sedang melaksanakan sholat gitu. Kalau rukun kalau sholat itu sebelum ya. Nih, yang pertama ini niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga membaca takbiratul berapa kali? 4 kali. Yang keempat membaca al-fatihah. Yang kelima sholat. Yang keenam doa jenazah. Yang ketujuh baru salam. Di sini udah tahu posisi kepala itu di bagian utara atau selatan ketika meletakkan sholat jenazah. Ayo, itu pembelajaran nih. Misal nih keadaan kita membayangkan, misal nih ketika kalian udah benar di kampung itu nggak ada siapapun dan kamu sama orang tua kamu tuh gitu. Orang tua kamu dilalahnya meninggal. Itu yang harusnya kita harus wajib harus mempelajari mengenai sholat jenazah ini kayak gitu. Peletakan kepala yang benar menurut syariat Islam itu bagian utara atau selatan? Yakin? Utara ya. Oke. Terus kita sekarang masuk ke tata cara sholat jenazah. Udah ada yang bisa? Pernah. Saya kira sih dulu pas zamannya kalian ngaji TPA dan sebagainya pasti sering lah ya diajarin gitu. Jadi sholat jenazah itu tadi ada berapa takbir? Yang pertama itu harus niat. Ada yang bisa niat ya untuk yang wanita, yang laki-laki. Sholli. Lali semua. Oke ya. Sholli ala hadal maiti arba'a takbiratul fardhu kifayati makmuma lillahi ta'ala. Itu sebagai makmum, kalau imamah lillahi ta'ala. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu maitati. Kalau yang cowok tadi maitati. Kalau yang cewek maitati. Nah, lalu kita mulai nih masuk ke takbir pertama. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Sudah bisa semua Fatihah? Walau dolin, amin. Takbir Allahu Akbar. Kemudian sholawat Nabi. Misal untuk pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh diteruskan sampai fil alamin innaka hamidul masjid. Kemudian takbir selanjutnya, takbir ke berapa? Ketiga doa Allahu Akbar, doa untuk mayit. Allahumma ighfirlah warhamhu fihi wa'fu. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat Allahu Akbar. Belum, masih ada doa lagi tapi tambahin Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk laki. Kalau perempuan itu ha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita mau lepas assalamualaikum, tangan kami lepas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau sholat biasanya assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau saya sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini Bapak terburu-buru banget ya, jadi cukup sekian dari Bapak. Ya, ada tugas buat kalian, nanti tolong dikerjakan di rumah. Untuk bahan evaluasinya Bapak mau tanya terlebih dahulu nih, berapa rakaat di sholat jenazah? Nggak ada, benar. Ada berapa takbiratul ihram? 4 kali. Yang pertama, takbir pertama itu harus baca Al-Fatihah. Udah ya, Bapak kira pokoknya udah paham. Iya, benar. Yang kedua sholawat. Terus yang ketiga doa. Yang keempat. Nah, jadi itu sekian dari Bapak. Nanti Bapak bagi soalnya
Bapak minta besok pagi harus dikumpul di meja Bapak ya, tugas tersebut. Siap, Pak. Oke, ini tugasnya, nanti dikerjakan ya. Oke. Nggak kebagian buat apa? Nggak Saya kebagian. mana, Pak? Ini buat Nanti kamu nyusul aja aja di nih. ruang tanah kehabisan. Udah cukup sekian dari Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.